Sik ta lah kok kasih dipetek iki rekamane. Tapi gawe foto iso. Iki ne kurang mlebokno file lho. Ngori iki memori card kurang mlebu ya pantes gak iso ngrekam ya oprek cacakku gak mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu namo budaya. Salam swastiastu namo budaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Kami berempat dari kelompok nggak ada kelompok nomor ya. Gak ada. Ini intinya kami ada podcast, bikin podcast. Sebenarnya kami suka-suka aja sih bikin podcast. Cuman kali ini topiknya ditentuin karena ada pelajaran yaitu tentang sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Sebenarnya sih, bentar. Setauku ya, kan kemarin kita sempat testing testing podcast. Kita juga udah belajar kayak patrilineal, matrilineal itu apa sih? Ternyata susah banget sih. Patrilineal dan matrilineal itu cara didik atau cara turun temurunnya kekerabatan gitu ya, namanya juga sistem kekerabatan. Jadi ya turun temurunnya dari orang tua ke kakek ke ayah ke anak. Nah, yang pertama yang paling umum itu ada sistem bilateral ya. Cuman kita gak mau bahas sih bilateral. Sih bahasain lah boy, sistem bilateral. Dibahas nih gak apa nih? Oke. Kamu aja yang bahas. Ya. Sistem bilateral itu garis keturunan itu dari ayah dan ibu. Jadi dia nggak kayak matriarki. Sistem kekerabatan itu banyak dipakai di Jawa sih. Ya Jawa sih nggak menganut marga lah. Pokoknya semua sih nggak menganut marga. Walaupun nggak cuma di Jawa tok sih, banyak juga sing juga pakai bilateral yang nggak menganut marga. Jadi ya gitulah pokoknya. Terus ada kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Nah, ini yang akan kita bahas. Bentar. Gua nemuin satu apa, Bang? Satu penemuan. Ya Allah, ini. Ya, Bang. Kontrol. Ayo. Dah. Nah, ini kekecilan. Wis. Ya. Gua nemuin satu teks sing bisa dibuat pembedaan antara patrilineal sama matrilineal. Jadi pembedaannya itu mudah guys. Cara itu kalau patrilineal itu biasanya dikenal dalam bahasa Latin itu pater artinya papa atau bapak. Tapi kalau matrilineal itu mater mama atau ibu. Ya udah itu aja sih. Cara bedaan. Kalau patrilineal itu atau yang lebih dikenal sebagai patriarki. Kalau matrilineal itu matriarki, kalau pa dari papa, ma dari mama atau ibu. Oh. Pegang. Apa coy? Bahas. Mana yo? Coba bentar, Bu. Nah, penganut sistem kekerabatan patrilineal ini ada beberapa masyarakat sih. Contohnya kayak masyarakat Batak, Bali, Ambon, Asmat dan Dani. Dani yo. Suku Dani ada suku Dani. Ada suku Dani. Ini Guru Dani Sovel ya. Dani Sovel adalah jokes yang cuma anak 9E yang tahu. Di sini teksnya konsekuensi sistem kekerabatan patrilineal adalah keturunan dari pihak bapak atau lelaki memiliki kedudukan lebih tinggi. Hak-hak yang diterima juga lebih banyak. Anak menghubungkan diri dengan ayahnya berdasarkan garis keturunan laki-laki. Dalam masyarakat patrilineal keturunan dari pihak laki-laki dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi dan hak-haknya juga lebih banyak. Jadi laki-laki itu lebih punya hak lebih tinggi dari si perempuan itu. Soalnya kan di patrilineal. Patrilinealnya itu. Soalnya kan terhubung sama ayahnya. Terus aku baca matrilineal. Ya. Bacain motor lewat. Jokes yang kemarin keluar lagi nih, gak lama nih. Ini kita tuh syutingnya di balkon guys. Tuh. Sebenarnya kita udah syuting, cuman rekaman itu rusak. Hilang. Gini Bu, gini. Gak tahu gini videonya.
Ya udah. Lanjut ke matrilineal. Aduh, belibet nih. Matrilineal itu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu saja. Kalau patrilineal atau patriarki itu kan dari bapak. Kalau matrilineal itu dari ibu. Nah, untuk konsekuensi yang didapat dari sistem matrilineal ini tentu keturunan ibu itu dapat jatah lebih banyak, dapat hak lebih banyak dalam dalam matrilineal ini, dalam sistem kekerabatan ini. Terus untuk sing make sistem kekerabatan matrilineal yang di sini sih adanya Minangkabau dan Semando. Coba cari suku Semando itu mana? Semando sama Dani. Itu suku kan? Suku ya. Suku Semando sama itu. Suku Semando dan suku Dani. Entar. Suku Semando. Semende lah. Enggak Semando. Kalau tulisannya itu Semende atau sering disebut Semando. Semando. Iya. Semando atau Semando ya, enggak tahu sih. Ya, kita kan bukan dari suku Itu situ ya. tempatnya di Sumatera Selatan dan suku Dani di Papua. Oh, oke gitu. oke. Oke. Semando di Sumatera Selatan, Suku Dani di Papua. Itu adalah dua kelompok etnis di Indonesia dengan karakteristik budaya dan wilayah yang sangat berbeda. Oh, ini penjelasannya suku Semende. Kata-kata. Itu kau anjir. Aku. Iya. Suku Semende itu bermukim di dataran tinggi Kabupaten Muara Enim ya. Kabupaten Muara Enim itu jadi satu ya. Lalu untuk lokasinya juga ada di Ogan Komering, Ulu Selatan. Terus juga ada di sekitar dua itu sih, sekitar Muara Enim dan Ogan Komering. Untuk sistem kekerabatan Semende ini kan tadi matrilineal ya. Dia disebut juga tunggu tubang, di mana hak waris itu berupa rumah, tanah, dan lainnya itu masuk ke perempuan tertua. Oh, perempuan tertua. Maksudnya ya? Kakak. Nenek. Bukan nenek dong. Bukan. Kakak ya bener kakak. Kakak. Kakak Dari- tertua Intinya itu anak tertua gitu ya. dari perempuan. Dari perempuannya. Heeh. Jadi kalau misalnya anak 1, 2-nya laki-laki, anak 3-nya perempuan, nanti selanjutnya sampai anak ke-7 perempuan, berarti anak ketiganya itu. Ya. Dapat. Jadi tadi aku Suku Dani dulu. suku Dani. Nah, suku Dani ini bermukim di Lembah Baliem, Kabupaten Jayawijaya. Provinsi Papua. Iya. Papua. Oh, suku Dani ini bermukimin di area pegunungan. Iya. Oke. Untuk ciri khasnya yaitu koteka. Oh, itu ciri khas ya. Ya, ini kehidupan sosial yaitu iki loh. Televisi Bapak. Lah, nggak ada penjelasannya, unik. Ya itulah. Tapi intinya tahu lah ini kok. Ini kayaknya kontrolnya error, bro. Sorry, bro. Padahal ini nggak ada kendalanya. Iya, ini laptop kita laptop lawas ya. Jadi ya itulah. Si, tadi aku ada yang mau aku bahas cuman nah ini. Gua kan di sini lihat salfok ya, lihat bendera luar nih. Emangnya sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal itu berlaku nggak sih di negara luar? Searching aja, coba searching ya. Searching, tapi setahu Berlaku. berlaku. Kan itu kan hak waris. Ya nggak harus Harus dong. sih. Ada sing utama ya setahu pun di US. Ini kan di Ini nih. Aku taruh. sing utama ada di US, itu mereka pakai nama belakang ayah, Bapak. nama belakang bapak. Itu di semua anak jadi cewek cowok tetap pakai nama belakang bapak. Paham? Paham. Kan kau kayak Habibie bin Mic-nya coba. Mic-nya Contoh dia. kayak Habibie bin Budiono gitu Nah, kan. iya di Arab juga ada bin kan, bin dan binti kan. Ya. Ya, kayak gitu kan, Bang. Iya benar. Tapi aku kan ya bukan arek sing agamis banget ya. Enggak. Yang lebih agamis kan Anda, ya kan? Bukan. Iya. Netral Mas aku, Mas. Ada satu fakta yang menarik. Diselat Maya. Ternyata aku pita kau hulil sih lah. Kamu kan sing lebih tahu tentang Arab sih, budaya Arab sih. Kan kamu lebih agamis kan. Itu BTW terbang. Tapi ya sorry Habib ya. Ya. Tapi apa namanya? Cara kerja bin dan binti itu gimana sih? Bin dan binti. Diangkat binti diangkat coba.
Kalau setauku Bang, bini itu untuk laki yang itu bini itu kayak kata sambung Bang. Kayak bin kayak misalnya ya binti itu buat Nah, sebenarnya ku bin atau bintiku arti apa itu tujuannya sama untuk kata Bang. mengenalkan orang tuanya itu, tapi ayah hanya berlaku pada ayah. Loh, iya ta. Jadi binti misalnya ya. Binti bin atau binti Oh, itu iya, sama, sama. tetap ayah. Oh, tetep ayah. Cuman kalau bin itu dianjurkan buat laki-laki, kalau binti buat Binti buat perempuan. perempuan. Tapi ada beda lagi kalau binta. Anu no apa bin. Apa bintaman? Binta iku ibu Kalau binta iku ibu Bukan binti yang ibunya. Binti ayahnya tapi berlaku buat cewek, tapi kalau binta ibunya. Tapi nggak tahu kalau binta itu berlaku cowok cewek atau cewek aja. Soalnya setahu aku kalau cowok itu cuma bin. Aku baru tahu Tapi kalau cewek kadang binta juga dipakai. Baru tahu. baru tahu kalau ada binta, Pak. Gua. Wah. Sama, aku Cari juga sih. tahu ada bintang. Cara penggunaan. Cara Ada kontrol. nih ojo nang kono. Huruf kontrol lu iki lho, kayak bukan huruf sih, kunci kontrol. Penggunaan Salep mata. salep mata. Bin dan binti. Bin dan binti. Oke. binti. Bin dan binti. Oh sih ada binta juga ya. Sama binta, Bang. Binta. Baru tahu. Baru tahu ada binta. Aku juga baru tahu kalau ada binta. Mau ngasih info baru, Fir. Bin Hubungan nasab kan, keturunan antara seorang dan orang tuanya. Jadi bin itu. Bin itu arti Anak laki-laki dari. Jadi anak laki-laki dari Makanya bapaknya. nama itu dikenalkan. Ahmad bin Abdullah. Ahmad anak laki-laki dari Abdullah. Nah, Terus anak perempuan dari diletakkan nama Binti. binti nama ayahnya. ayahnya kan. Fatimah binti Muhammad. Kalau binta? Anak perempuan yang diserap Nah. dari lokal Oh. ke dalam bahasa Arab. Oh sama kayak binti ini. Sama. Gak ada binta man. Ada cuy. Ngarang kamu man. Ada sumpah. Ngarang. Aku soalnya aku tahu. Agak balai. Aku tahu ngerti binta. Jadi mau mana ya? Udah balik ke topik aja. Nah, ini ada salah satu fakta menarik. Kan aku tanya, sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal apakah berlaku di luar negeri? Ternyata iya, sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal berlaku di berbagai negara di seluruh dunia. Loh, berarti seluruh dunia pakai sistem kekerabatan ini. Dan bukan hanya di Indonesia. Sistem kekerabatan adalah cara masyarakat mengatur hubungan keluarga berdasarkan garis keturunan. Oke, aman-aman. Oh, Tiongkok juga pakai itu. Oh iya di Tiongkok ada marga ya. Nah, Kayak Timur Tengah suku Kikuyu kayaknya. Oh, Afrika, masyarakat Afrika. Suku Muso, Tiongkok, Amerika Serikat, Ghana. Oke. bukan di US pakai kan? Ya, Di US tuh setahu. banyak di US-nya. Man. Gantian, Man. Enggak usah. Udah tak jelasin enggak salah tadi. Enggak tahu aku lupa aku lagi sakit ini, coy. Sakit apa? Aku Kecapean. pusing. Iya, kayak kecapean deh. Kecapean. Gitu lah pokoknya. Lanjut ngalir. Ngalir benar. Pegang dulu mau minum. Minum Minum oke. ya? Lagi lah. Mizonnya disombongin Mizon. Oke, dah. Disambungin oke, gak diminum. Kita tadi mau bahas apa? Tentang US di US. Di US itu dia nama belakang ayah. Ya kayak marga kan nama belakang ayah ya Bib ya. Iya. Nama belakang ayah itu Kan di Spanyol kan ada tata aturan sing koyo kamu ro putri Spanyol nggak sih? aku nggak tahu. Enggak tahu, Mas. Coba searching. Searching dulu. Elizabeth tahu. Isabel. Putri Elizabeth tahu. Putri Elizabeth tahu. Iya, Putri Elizabeth tuh itu enggak sih? Sorry. Oh. Itu enggak sih? Putri Elizabeth itu matrilineal atau patrilineal ya? Matrilineal sih enggak sih? Kan yang dipakai cuma putrinya dulu. Kalau misalnya baru kalau putri kan dia jadi ratu kan. Iya. Lalu kalau ratunya meninggal kan jadi pangeran kan. Pangeran. Aturan menjadi putri kerajaan. Enter. Apa itu? Kerajaan Spanyol. Oh iya, dibedakan jadi putri
Asturias, Princesa de Asturias, Nah, gitu loh. dan Kan di Infanta. Spanyol kan ada tata aturan, kan Spanyol kayak masih ikut Kerajaan. zaman-zaman kekerajaan gitu kan. Nah, jadi ada aturannya untuk pewaris tahta utama dan infanta. Contohnya kayak presiden sama Rakyat. wakil presiden kan lo. Contohnya kayak gitu, nggak jauh. Nah, pewaris tahta ini ada hubungannya nggak sih sama sistem kekerabatan sih? Kita cari ya. Kayak ada sih harusnya kan ada. dia kan putri. Nggak usah disilang dulu dong. Bentar kita baca ini dulu. Oh iya baca. Putri Asturias itu gelar khusus yang diberikan untuk secara tradisional. Putri Asturias itu gelar khusus dan utama yang diberikan secara tradisional kepada anak sulung. Anak sulung itu apa? Anak satu-satunya. Anak sulung, iya. Anak satu-satunya. Anak sulung satu-satunya ya. Bukan anak pertama tah? Anak Oh bungsu iya, kan anak anak terakhir. sulung anak pertama. Anak sulung anak pertama. Enggak tahu sih aku. Iya, Lupa sih. Dicari anak sulung artinya ini ada anak sulung artinya tadi ada buset dah. Anak sulung artinya anak pertama atau Anak yang paling pertama. tua ya benar. Lanjut. Kira anak satu-satunya. Anak satu-satunya. Kalau misalnya infanta itu gelar kehormatan kepada anak-anak raja, baik putra atau putri. Oh, berarti infanta ini ikutnya bilateral. Oh, beda berarti. Ah. Kalau Asturias dia masih pakai Iya, gelar khusus dan Matrilineal. utama yang diberikan secara tradisional ayo kepada anak sulung atau pewaris Asturias tahta itu kerajaan. patrilineal atau matrilineal? Patri. Matrilineal. Patri sih. Patri Asturias atau ini matri? apa sih yang dimaksud Asturias ini? Itu loh gelar khusus utama yang diberikan secara tradisional kepada anak sulung pewaris resmi. Patri. Kan dia namanya putri kan, ya matrilineal nggak sih? Dah. Kok bisa? Kan dia cewek, matrilineal kan dari cewek. Tapi ki pewaris tahta dari ayahe. Oh, Ngono lho, pewaris tahta iki dari ayah. Soalnya ayahe Raja. Apakah? Iya raja sih. Spanyol, ya, iya. Raja Spanyol. Ayah iku raja Spanyol dan akhirnya disandangno nak gone Putri Leonor dan tahu nggak sih Apa? Putri Leonor itu siapa? Iya enggak tahu, man. Wajah baru denger, Bang. Boleh nih lihat Putri Leonor. Leonor Putri Asturias. Image. Asturias. Ih cantik loh. Cantik emang cantik loh, sumpah. Cantik emang cantik. Cantik loh. Ya, ini Coba searching. Kelihatan Putri Leonor, Leonor. Cantik loh. Jujur. cantik. Elegan gitu. Ha. Tapi masih cewek dan dia kan pewaris tahta. Jadi dia kayak di dedes sampai ayahku digongon ikut semua pendidikan. Contohnya ya, Ih, berat gitu. banget, anjir. Sumpah, ada beberapa bahasa sing dia kuasai. Kan Totalnya tinggal lima begini, kayaknya. Bang. Kan tinggal begini, Bang. Ini kan di image kan, Google Image ya. Ke all. Terus tinggal diiniin. Nggak Putri usah. Leonor bisa bahasa apa aja. Putri Leonor, ya Pendidikan dulu. pendidikan Putri Leonor. Putri Leonor. Pendidikan formal mulai dari SD Ya, terus tingkat dasar. menengahnya internasional berarti SMK. Akademi Militer 3 Matra. Cewek loh. Cewek, Mak. Karena dek iku termasuk pewaris tahta, makanya sih. dek kayak dipaksa sama ayahnya, bukan dipaksa sih, kayak Dipaksa, apa yo. ya? Harus nggak Kayak sih? di Harus. dedes gitu, biar tegas gitu loh. Dan beberapa bahasa. Bahas. Yang pasti ya yang pinter bahasa Spanyol lah. Iya, yang pasti bisa bahasa Spanyol. Iya. Triano. Tiga Tiga bahasa, bahasa. Spanyol, Katalan, dan Inggris. Itu bahasa resmi. Nah. Enggak. Dia Dan bisa dari- kalau yang fasih 3, Nah, kalau yang dipelajari sedikitnya ada 5 Ada bahasa lima. lainnya. Heeh. Bahasa Prancis, Galisia, Basku, Arab, dan Mandarin loh. gila, keren anjir bisa Mandarin. Bisa Mandarin loh. Boleh nih kenalan. Mbok. Oke, lanjut. Kenalin. Iya bener, lu ditendang sama bapaknya, lu sampai emproy buset. Minta kenalan sih dia ada, ada. Sampai depan Lanjut. Bener disuruh pergi. Udah menit berapa sih? Itu hitung mundur itu. Itu Dari 30 mundur. menit sekarang berapa itu? Sisa berapa menit? Enggak tahu. Nggak kelihatan ya. Ya udah itulah. 5, Lebih? 9 menit.
Hah? Masih 9 menit. Coba kau tengok di kamera ini, Bi. 19. 19. 19. Dari kameramu. 19 menit ya. 20. Udah 20. Dari rekaman mic boy, rekaman micnya kan duluan sama ini, rekaman ininya. Oh, belum di-cut nanti. Ya udahlah. Di-cut yang openingnya. Untuk sistem kegerapan matrilineal ini berarti ada di luar negeri, US, Arab, binti dari Arab. Semua ya? negara, Semua negara. pakai sistem kekerabatan ini. Cuman kalau di Indonesia nih ya lebih banyak ikut bilateral sih. Iya, terus habis Menurut itu aku, lebih banyak ikut di bilateralnya. Mana bilateral, coy? nah itu bilateral. Nah, ini bilateral karena seimbang antara keputusan hak ayah dan ibu ya. Aman. Dan salah satu masyarakat yang ikut bilateral itu ada Jawa, Madura, Sunda, Bugis dan Makassar. Bugis, ngomong soal Bugis nih. Kenapa? Pernah nggak sih lihat acara nikahnya orang Bugis yang pakai pisau-pisau gini-gini? Oh iya, ya, kayak paku apa kayak benda tajam terus dianin ke dada. Oh. Ada, sumpah Bang, bener Iya. Bang. Kamu tahu, Bib? Tahu yang Tahu, Bang. dipakai di deket Iya, Bang. dada gitu. Dada di apa kayak bentuknya Tapi kayak kayak apa? bulat. Gini. Bulat kah Gimana besi? ya? Aku juga nggak tahu. Tajam. Iya, Itu tajam. suka anu. Sumpah, Heeh. adat orang Bugis ketika menikah. Enter. Anu gambar aja, gambar. Bukan, coy. Nggak ada. Jangan di sini. Kalau di Google yang ini nih di anu coy, nggak ditunjukin. Bentar. Nari ya? Kok nari sih? Iya, pasti tari nggak sih? Kan di Jawa juga ada tari. Enggak sih, seluruh pernikahan Indonesia ada tari nggak sih? Ah. Kayak Enggak. Masyarakat Jawa. Oh, ada. Jawa ada tari. Ada. Cuman Jawa itu yang nari itu kebanyakan itu Ya, hip-hop. aktor Jawa. Aktor. Iya. Aktor. Iya, aktor Jawa nggak sih? Bukan pesinden, bukan pesinden. Bukan sing kayak Gatot Kaca ngono iku lho. Oh. Lebih ke zaman-zaman Oh, dulu sih. iya lah, Mas Yo sing liyane juga kan zaman dulu juga. Heeh. Cuman bedanya beda ini. Kalau Madura beda, coy. Tapi ya Rek ya, kalian tahu nggak sih Rek, kapan hari itu di sini, di ujung gang situ ada sing nikah pakai ada Jawa. Gila, ada Jawa sing Jawa bener-bener halus sing kayak di Solo itulah. Iya. Gila itu anjir, malam-malam masih nyinden, suaranya enak lagi. Itu bayarnya berapa ya? Enggak tahu sih kan. Mana sih kok belum kebuka sih? Udah menit berapa nih? Kita akhiri enggak ini? Nggak usah. Oh, kita Tapi bahas lebih mirip. nilainya ya. Kamu kan nilainya. tadi kan bilang, Bang, kayak mana anu itu, kayak gini tuh. Kayak apa? Benda tajam besi ditusukin ke Loh, dada. disuruh ke Iya, dada. iya. Ini Tapi nggak tembus karena itu udah ada ilmunya orang Bugis. Orang Bugis juga punya ilmu. Pakai wapak kalau istilah sekarang. Itu namanya badik. oh namanya badik. Badik. Pakai G atau K? Badik K. Ih, Badik. ih bisa dicongkel-congkel gitu ih. Badik itu bukan Serem hanya- tahu. Iya, Bang. Badik itu bukan hanya senjata biasa, tapi juga senjata kayak kalau masyarakat Jawa kan lebih dominan ke keris gitu kan. Nah, kalau Bugis itu pakai badik itu. Nah, jadi dia kalau ada apa-apa pasti pakai badik Ih, gitu. keren tahu. Bukan keren, ngeri kalau Ngeri bener. Keren tapi ngeri tapi Dan keren. konon sih ya nggak tahu sih, aku belum tahu sendiri. Cuman kalau aku sih percaya depan. Iya, Katanya ah. badik orang Bugis itu bukan sembarang badik, sing cuma badik biasa. Katanya itu ada isinya. ada isinya. Sama kayak mandau berarti, Mas. Mandau Ah, Kris, mandau. Kris juga kan di Jawa ada Kris ya. Mandau. Kalau mandau itu sing aku Ya kagumi Kalimantan. Bisa terbang. bisa terbang itu. Katanya Mandau Mandau itu Mandau Dayak gak sih? mandau terbang. Daya. 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 Dia mencari musuhnya sampai ketemu akhirnya dia langsung eksekusi. nusuk otomatis. Nah, Itu keren. Membunuh tanpa menyentuh. Bener, membunuh tanpa menyentuh. Tapi de kan ada kan tragedi orang Dayak vs Oh, itu namanya Sampit. Sampit. Ya perang Sampit. Ya udahlah kita jangan bahas itu lagi guys ya. Itu terlalu sensitif. Lewat itu, Bang. Terlalu sensitif. Oke, lanjut. Tapi Dek Madura sendiri ada itu nggak sih? Sing kayak apa sih namanya caro itu? Wah, itu. Itu kan ya kayak berantem gitu kan? Nah, Ya itu berantem sih. Kalau misalnya tadi namanya apa? Apa? Orang Dita apa?
Badik kan dia sendirian ditusuk gini kan, congkel-congkel gitu keren. Kalau di Madura kan ada carok gitu. Caro itu Bukan caro itu. adalah Kamu jangan salah Ya ini kan aku tanya, makanya ini gue tanya. Yang dikatakan carok itu peperangan antara orang Madura vs orang Madura menggunakan celurit. Celurit itu nama senjatanya, jadi jangan bilang caro, itu nggak Lah, boleh. akan tanya tradisinya. Tradisi caro itu adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri sebuah masalah yang tidak bisa diselesaikan Gitu ya. dengan Cara lain. Cara lain. cara lain. Soalnya orang Madura ini kalau kalau diskusi tentang masalah. Kalau musuhnya itu berdiri, dia itu duduk. Iya, Ya duduk ya. duduk. Musuhnya duduk, dia tiarap. tiarap. Tapi kalau dia masih tiarap diinjak. Kalau masih tiarap diinjek, ya Dilawan. itu masalahnya berakhirnya ya di masalah carok itu. Oh. Tapi sebenarnya carok itu ada tata aturannya. Enggak sembarang carok. Semuanya itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan kecuali satu yang biasa disebut orang Jawa itu melangkai pagar ngono lho. Tahu enggak artinya melangkai pagar? Kayak merebut istri orang gitu. Perselingkuhan. Nah, kalau dianggap orang Madura, masalah itu fatal gitu loh. Gak bisa diajak ke keluargaan. Jadi Boleh kabeh ngomong, saya mbok selat. sudah. Jadi kalau semisal pihak yang disakitin ya istrinya diambil ku ya. Ngabisin orang yang ngambil itu gak ada sebenarnya gak ada balasan kayak dulure ku gak iso bales. Soalnya kono pihak iku salah. Jadi kene ku tetap benar Mas mata ini. Cuman mata hukum tetap di penjara. Ya iyalah, tetap ada hukum di atas. Kalau masalah lainnya itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan, aman aja. Gitu. Baru tahu aku. Terus orang Madura ngangkat celurit itu sebenarnya ada berapa? Kalau setauku ada 2, perkara istri sama guru. Kalau gurunya dihina ya Yang biasanya jadi carok ya. Lek bebek carok iku apa, Rek? bebek caro itu Nah, makanan. sebenarnya itu makanan. lebih ke dominan kejam gitu loh kan. Carok kan terkenal kayak serem, kejam, dan Sadis. ganas, sadis gitu. Jadi bebek itu dialirkan ke Carok. objek kejam, ganas, sadis, tapi 3 objek itu beralih lagi ke pedas. Kayak jadi intinya kayak bebek pedas gitu loh. Cuman lebih ke bahasa itu lebih apa ya? Ben sangar lah. Ben kayak menarik. Itu salah satu trik marketing sih. Salah satu trik marketing. Tapi ya lek ngono kurang lebih koyo iku lah ya sing biyen pernah viral. Aduh, bakso mercon, tir, mie setan, mie gendur, mie kuntilanak. apa disebut rek kon diparani kok ya apa kon? Kecil setan. Sego car kecor. Sekotar kecor. Oke. Kan dia saiki ya. Si ana gak ya? Kalau ana lho sego car kecor. Saiki wis jarang ketemu lho. Car kecor. Aku malah baru C ini tahu. guru Mas. Ya wis lah. Car keor. Tapi lek ndelokne Google gak ono gak sih? Gak ono, gak ono. Iki ono sego Madura car kecor. Ya nama Udah ya. TikTok coy, ngeliatnya TikTok coy. HP ku gak ngerekam sih. Si iki nanti sih. Oh gak ono yo. Males ah. Enggak usah ya, Bang. Nggak usah. Akhir ya? Ah, udah diakhiri. Iya. Ya udah berapa menit lebih itu, Bang? Lihat, coba lihat dong berapa menit. 20. 20 menit ya? Mak, Tapi 30. biasanya podcast lama tau. Iya. Tapi ya, ya setelah Oke lanjut. Nah, style ya. Saya kan jangan gini Jan. Oh gak kerungu sih. gak kerungu. Iya gak kerungu. Ya wis lah. Miki gawe kuwi. Aja dipateni Miki. Bisa dipateni Miki. Oke. Iki aja dipateni. Matiin. Bisa enggak, Bang? Langsung anu aja, Bang. VN Bang, itu keyboardnya agak rusak gitu, Bang. Habis satu, Bang, tadi, Bang. Layarnya green. Jadi green.
Salam. Ya, salam ya. Assalamualaikum Sini bareng sebentar. Sini bareng. Terus bareng. Bareng dong. Oke. Tuh, dua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamak, malah itu Ah, pelatih. Okay.